Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Iya, mungkin kita bisa sapa kali ya kanan kiri kita. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, hari ini kita bersukacita bersama, kita bersyukur karena kita merayakan kelahiran Tuhan. Setelah kemarin kita sudah melalui 4 minggu Advent, masa penantian kita terhadap penggenapan kelahiran Tuhan. Hari ini kita merayakan penggenapan itu dan kita mau bersukacita bersama. Amin. Amin. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk boleh bersaat teduh sejenak. Persiapkan hati kita lebih-lebih lagi ketika kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi kita pribadi. Momen Natal hari ini mengingatkan kita bagaimana Kristus
Kristus, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Dan karena itu Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami merayakan kelahiran Tuhan. Kami merayakan penggenapan dari kasih-Nya Tuhan bagi hidup kami, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Kiranya Tuhan, pada ibadah hari ini Tuhan kiranya menyertai dari awal sampai dengan akhirnya Bapa. Kami mau terima firman Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Dan ketika kami pulang nantinya, kami juga mau menyebarkan kasih Tuhan kepada banyak orang lagi nantinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita masih bersuka cita bersama ya. Kita bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan kita. Dan saat ini kita mau sambut Raja kita. Dengan sukacita, dengan tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Kita mau sambut Raja kita. Mari kita puji nama Tuhan kita. Mari kita sambut Sang Raja Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
penggenapan dari setiap nubuatan-nubuatan yang sudah diberitakan di Alkitab, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Dan saat ini kita menyalakan penyalaan lilin yang kelima ya, lilin tentang penggenapan Tuhan. Aku akan baca narasinya. Penyalaan lilin Advent yang kelima melambangkan kekudusan terang Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." 4 lilin sudah dinyalakan, dan saat ini lilin putih akan kita nyalakan sebagai jawaban hidup dari setiap orang percaya kekudusan hidup. Hal ini bukan sekedar dinyalakan seperti tanpa makna, namun Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya, level hidup yang seirama dengan Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Orang Kristen harus menjadi penurut Kristus dan hidup sebagaimana Ia hidup. Jagalah kekudusan hidup kita, jangan dirusak oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadilah terang sebagaimana Kristus adalah terang. Amin. Semua lilin sudah dinyalakan dan pastinya sukacita kita semakin dipenuhkan sama Tuhan lagi. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan dipersiapkan oleh pujian istimewa dari Saudari Debbie.
mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Thank you Pastor. Sekali lagi untuk tim worship kita. Merry Christmas everybody. Merry Christmas. Saya akan memulai, pesan Natal akan sangat sederhana. Tapi sebagaimana pesan Natal selalu Tuhan punya maksud yang dalam untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki untuk umatnya, yaitu kita semua, diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan lagi yuk, untuk Christmas ini. Saya akan minta tim multimedia untuk menayangkan clips ini yang dipersiapkan sebelumnya. Silakan. Sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kita baca dulu yuk. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik sekolah minggu, tahukah adik-adik sekalian di kota manakah Yesus lahir? Ya benar, Yesus lahir di kota Betlehem. Pada waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus memberikan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Mendengar perintah dari Kaisar Agustus itu, maka semua orang langsung mendaftarkan diri mereka, termasuk ayah dan ibu Yesus, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria juga ikut mendaftarkan diri mereka supaya menjadi warga Betlehem. Dalam perjalanan ke Betlehem, Maria sedang mengandung loh. Dan ketika mereka sampai di Betlehem, Maria akan melahirkan. Tapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya Maria dan Yusuf menemukan sebuah tempat. Tapi itu adalah kandang ternak. Mau tidak mau, akhirnya Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus Sang Juru Selamat. Jadi demikianlah bayi Yesus datang untuk kita semua, bukan? Jadi adik-adik sekolah minggu, pesan pada pagi hari ini sederhana sekali. Tapi yang Tuhan inginkan, ini Bapak Pendeta sampaikan ke kita semua adalah pesan ini untuk diingat sampai kapanpun. Diingat untuk nanti disampaikan kalau adik-adik sudah menikah, nanti punya adik-adik kecil lain, anak-anak, disampaikan ke mereka. Kalau di rumah sedang berdoa, disampaikan ke orang tua kita adik-adik kalau mereka lupa. Dan disampaikan ke teman-teman di sekolah kalau mereka belum tahu. Di sini adik-adik sekolah minggu, siapa yang hari ini sedang menunggu hadiah-hadiah Natal yang akan diberikan kepada adik-adik semua? Ya, banyak yang katakan ya. Oke, betul. Memang
Hari Natal banyak sekali hadiah-hadiah Natal yang akan diberikan. Nah, poin pertama yang Bapak Pendeta mau adik-adik dengarkan adalah hadiah Natal terbesar untuk adik-adik semua, untuk kita semua, bukan hanya adik-adik, bahkan sampai lansia adalah the gift, hadiah yang utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang tadi kita lihat di klip video adalah bayi yang mungil itu. Itu adalah hadiah Natal yang utama kita peringati setiap tahun, hadiah Natal itu. Benar firman Tuhan katakan di dalam hadiah Natal itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Itu adalah pesan Natal. Benar di balik hadiah Natal itu Tuhan menghendaki adik-adik semua nanti masuk surga. Orang tua adik-adik masuk surga. Kakak dan adik dari adik-adik masuk surga. Benar, semua itu adalah benar. Tapi ada lagi pesan utama sebetulnya di balik pesan-pesan tadi itu. Yang Tuhan menghendaki kita semua, termasuk adik-adik sekolah minggu, untuk mengetahui dan dicamkan baik-baik di bawah seumur hidup, diberitakan terus-menerus. Yaitu pesan yang sangat jelas sebetulnya, tapi tersembunyi, dan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan hal ini kepada kita pada saat di Matius. Jadi Injil Matius, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua dan adik-adik semua untuk berdoa. Ingat gak? Doa yang di Injil Matius itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Jadi Tuhan Yesus kan bilang adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Begitu kan guru-guru sekolah minggu bilang. Lalu mulailah Tuhan Yesus menyampaikan yang namanya doa Bapa kami itu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang dimaksud adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Adik-adik ingat kan doa itu kan? Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudarinya ingat nggak doa yang barusan saya kutip tadi? Ingat kan, kita semua ingat. Ada kata penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus memuliakan Bapanya di surga. Dimuliakanlah namamu. Tuhan Yesus memuliakan Bapanya di surga, dan melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus menghendaki kita semua, termasuk adik-adik, untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaimana caranya? Datanglah kerajaanmu. Nah, itu agak sulit kita terangkan sekarang karena gak ada waktu. Tapi yang berikutnya, jadilah kehendakmu. Kehendak di dalam bahasa gampangnya adalah perintah. Kehendak adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, untuk bahasa sekolah minggunya, kehendak Tuhan adalah firman Tuhan. Semua kehendak Tuhan ada di buku Alkitab ini. Firman Tuhan. Dan termasuk di dalam kehendak, di dalam firman Tuhan ini adalah nubuat-nubuat yang tadi Kak Ima sampaikan di awal pada saat penyalaan lilin tadi. Semua nubuat, semua kehendak Tuhan, semua firman Tuhan melalui Yesus menjadi kenyataan, digenapi. Jadi yang Tuhan Yesus katakan adik-adik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus adalah Dia mau memuliakan Bapanya melalui firman Tuhan tergenapi, melalui firman Tuhan menjadi kenyataan. Jadi begitulah pesan singkat daripada baby Yesus yang hari ini kita peringati kelahirannya. Tepatnya bagaimana Bapak Pendeta? Kok ada hubungannya antara bayi itu dengan Tuhan memuliakan dirinya? Matius 1 ayat 22 dan 23, ini ayat yang penting untuk diingat. Saya akan bacakan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri berbicara, dan Dia kembali mengacu ke doa Bapa kami tadi yang diucapkan, yaitu menggenapi kehendak Tuhan. Perasaannya begini di Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Jadi ada hubungan.
yang Tuhan Yesus bilang dengan ayat 22 Matius 1 ini untuk menggenapi firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan digenapi? Supaya seperti yang Tuhan Yesus katakan, Bapa di surga, Tuhan kita dimuliakan. Nah, hal apa ini yang dimuliakan kalau digenapi? Saya akan bacakan di ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus yang ada di Matius 1 ayat 23. Nah itu penggenapannya itu ayat 23 itu. Lalu firman Tuhan yang mana? Kehendak Tuhan yang mana? Perintah Tuhan yang mana yang sedang digenapi itu Bapak Pendeta? Ada di Yesaya 7 ayat 14. Sama. Firman Tuhan di situ adalah sama. Melalui Nabi Yesaya. Tuhan Allah Bapa di surga berfirman. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan anak laki-laki itu Immanuel. Bayi Yesus itu yang sudah disampaikan antara lain melalui Yesaya 7 ayat 14 tadi digenapi di Matius 1 ayat 23 dan kita barusan saja melihat tadi dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 itulah bayi yang mungil yang saat ini sedang kita rayakan kelahirannya bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Betul Tuhan sedang memberikan hadiah kepada kita. Betul Tuhan menghendaki kita untuk masuk ke surga. Betul itu. Namun di balik itu ada pesan yang jauh lebih dalam. Dengan melihat bayi Yesus itu. Tuhan sedang memuliakan dirinya dengan Tuhan menggenapi. Membuat pesan Tuhan. Membuat kehendak Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya menjadi kenyataan melalui Matius 1 yang barusan saja kita baca dan barusan kita lihat di Lukas 2. Itulah baby Yesus yang sedang kita rayakan kelahirannya hari ini. Jadi adik-adik, kalau sampai kita, waduh ini Pak Pendeta ngomong apa ini? Begitu banyak yang diomongin. Tapi yang saya dengar adalah bahwa bayi Yesus yang kita rayakan di hari Natal ini sebetulnya lahir karena Tuhan sedang memuliakan diri Tuhan. Melalui Tuhan membuat kehendaknya, membuat firman-Nya menjadi kenyataan. Sederhana bukan? Itulah pesan Natal. Kebanyakan orang berhenti karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu Yesus. Kebanyakan orang berhenti setelah kalimat berikutnya, yaitu barang siapa percaya tidak akan binasa. Artinya percaya pada hadiah ini masuk ke surga. Di balik itu barusan kita dengar dari Tuhan Yesus sendiri mengajarkan melalui doa Bapa kami. Lebih dari itu, Tuhan sedang memuliakan dirinya melalui Tuhan membuat apa yang dia kehendaki terjadi, apa yang dia firmankan untuk terjadi menjadi kenyataan. Dan kita hari ini merayakan hari kelahiran atau kenyataan dari firman Tuhan itu. Artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Dia membuktikan bahwa Bapa di surga sedang dipermuliakan dan selalu memuliakan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kita lihat tadi kan ada Kaisar Agustus. Kita lihat ada Yusuf, ada Maria. Kaisar Agustus, Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan supaya firman atau kehendak Tuhan yang disampaikan melalui Yesaya tadi di Perjanjian Lama menjadi kenyataan di Matius 1. Itu Tuhan pakai Kaisar Agustus, Tuhan pakai Yusuf, Tuhan pakai Maria. Kita tadi melihat apa yang barusan ditayangkan. Ada satu lagi tokoh penting, pribadi penting yang gak terlalu kelihatan karena dia hanya nongol di bagian terakhir bentuknya bayi mungil, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mempergunakan anaknya
sendiri yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk membuat kehendaknya, firman-Nya menjadi kenyataan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya. Amin. Itulah yang terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan Yesus sekarang kan sudah kembali bersama Bapa di surga? Dia sudah bukan baby kecil yang mungil yang barusan kita lihat itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Allah Bapa kita di surga masih memuliakan dirinya dengan membuat firman-Nya, kehendaknya menjadi kenyataan hari lepas hari? Jawabannya adalah masih. Firman Tuhan itu kita tahu bisa menjadi firman yang hidup kalau Tuhan Yesus ada di dalam situ. Artinya kita orang-orang percaya ya, karena kita terima Tuhan Yesus, artinya Roh Kudus Tuhan Yesus ada di dalam kita. Barulah firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup bagi kita. Dengan adanya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dalam bentuk Roh Kudus. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa Roh Kudus, itu firman ini tidak ada artinya, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, nah ini agak sulit. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu terangkan ke anak-anak sekolah minggu kita. Tanpa Tuhan Yesus, firman ini tidak bisa menjadi firman hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan masih memuliakan dirinya dengan membuat firman-Nya menjadi kenyataan hanya melalui Yesus Kristus. Kita nggak punya Yesus, kita nggak punya Roh Kudus, ini nggak ada artinya dan ini tidak akan menjadi kenyataan dalam bentuk apapun. Tapi dengan Kristus, dengan Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita, firman ini menjadi firman yang hidup. Kesimpulannya, tadi semua jelas bukan? Apa yang disampaikan sudah jelas bukan? Jadi tidak ada pertanyaan akan bagaimana Tuhan memuliakan dirinya sendiri, membuat firman-Nya menjadi kenyataan. Yang poin kedua, yang poin besar adalah kita tahu ini tidak akan menjadi kenyataan kalau kita tidak memiliki Roh Kudus yang datangnya pada saat kita terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kalau tadi kita bersama-sama menyimpulkan hari ini Tuhan masih memuliakan dirinya melalui Yesus Kristus dengan membuat firman-Nya menjadi kenyataan, bentuknya seperti apa? Bapak Pendeta, bentuknya seperti apa? Jawaban ini akan mengakhiri khotbah kita. Bentuknya adalah ambil cermin yang besar, atau kecil juga boleh. Bercerminlah di cermin itu dan lihatlah apakah yang kelihatan di cermin itu dipakai Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Bentuknya adalah kita dipakai Tuhankah untuk Tuhan membuat firman Tuhan itu menjadi kenyataan atau kita tidak dipakai Tuhan. Menutup semua poin yang akan disampaikan melalui pesan Natal ini. Sebagai penerapan, tentunya kita menghendaki kita semua, dan saya mengimani kita semua adalah anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus Tuhan, sudah lahir baru dan Tuhan berkenan memakai kita, amin. Itulah kita. Tapi pada saat kita bercermin, ada dua kemungkinan nih. Yang kelihatan di cermin adalah Tuhan mempergunakan kita, atau yang kelihatan di cermin Tuhan tidak sedang mempergunakan kita. Nah, pada saat Natal ini kita peringati, kita rayakan bersama-sama. Tuhan melalui pesannya yang salah satunya saya sampaikan saat ini adalah mau mengingatkan kembali kepada kita, hai jemaatku, hai anak-anakku yang ada di sekolah minggu, hai pengikut-pengikutku yang ada di care group. Aku sedang mempermuliakan diriku melalui engkau
aku pakai untuk membuat firman-Ku hidup. Itu pesan Natalnya. Kita jelaskan ke anak-anak kita, jangan berhenti di hadiahnya, jangan berhenti di Tuhan mengasihi, jangan berhenti dengan kalau kita percaya kita masuk ke surga, jangan berhenti di situ. Tapi teruskan sedikit lagi yang adalah isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui doa Bapa kami. Yaitu Tuhan hendak mempermuliakan dirinya. Dan salah satu caranya yang hari ini kita ketahui. Hanya itulah caranya untuk kita anak-anak Tuhan. Dengan membuat kehendaknya terjadi. Dengan membuat firman Tuhan terjadi. Anak-anak adik-adik sekolah minggu. Jadi kalau entah nanti malam atau besok pagi atau besok malam, adik-adik semua sudah siap untuk bangun pagi melakukan aktivitas, misalkan mandi untuk ke sekolah dan segala macamnya. Atau sebelum tidur, firman Tuhan katakan salah satunya adalah kita harus berdoa dengan tiada henti-hentinya, bukan? Di dalam setiap keluarga, kan Tuhan menghendaki ada mezbah doa untuk keluarga itu. Jadi kalau adik-adik melihat di keluarga itu belum ada mezbah keluarga, adik-adik ingatkan ke orang tua adik-adik, ingatkan ke kakak adik. Tadi Bapak Pendeta katakan bahwa Natal itu antara lain memperingati bagaimana Tuhan memuliakan diri Tuhan dengan membuat kehendak Tuhan terjadi. Papi, mami, kok hari ini mezbah doanya kelupaan ya papi. Berarti yang kita peringati Natal ini Tuhan menghendaki firman-Nya menjadi kenyataan. Hari ini belum jadi kenyataan papi. Belum jadi kenyataan mami. Ayo kita berdoa bersama. Itu salah satunya. Sebelum tidur Tuhan menghendaki doa itu tiada henti-hentinya. Termasuk Tuhan menghendaki anak-anak sekolah minggu berdoa sebelum tidur. Nah yang bagus adalah papi mami atau salah satu ya kalau ada yang sibuk untuk menemani adik-adik berdoa bersama sebelum tidur. Papi, saya udah mau tidur nih mami. Saya udah mau tidur. Tuhan katakan Natal ini Tuhan sedang membuat kita teringat terus. Tuhan sedang memuliakan namanya melalui Tuhan membuat firman-Nya menjadi kenyataan. Papi, firman Tuhan katakan bahwa aku harus berdoa. Setiap saat berdoa termasuk sebelum tidur. Gimana papi? Bisa nggak papi atau mami temenin aku untuk berdoa? Jadi adik-adik ingatkan pesan Natal ini kepada orang tua kita. Dan orang tua tentunya mengingatkan satu sama lain, suami dan istri. Dan juga kepada anak-anaknya. Papi, terima kasih papi untuk hadiah Natal yang luar biasa. Mami terima kasih juga, mami sudah tunjukkan kepada aku bahwa Natal itu hadiah yang utama sebetulnya adalah baby Yesus itu, Tuhan Yesus yang Tuhan berkatkan kepada kita. Tapi papi mami, kemarin itu Bapak Pendeta katakan loh, di atas semua itu Natal adalah Tuhan memuliakan dirinya. Melalui Tuhan membuat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Menjadi kenyataan di dalam hidup aku mami. Di dalam hidup aku sebagai bagian dari keluarga papi dan mami. Di dalam hidup papi dan mami sebagai orang-orang yang aku cintai, yang dicintai Tuhan. Jadi papi, aku ingin Natal ini, apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya tadi, untuk menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan aku. Bukan hanya suatu yang diperingati, meriah di panggung. Tapi bangun tidur aku mengalaminya, sebelum tidur aku mengalaminya, dan bersama papi dan mami. Aku menjadi bagian dari Tuhan, membuat Tuhan memuliakan dirinya sendiri. Dengan Tuhan membuat firman-Nya menjadi kenyataan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa.
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu kami di gerejamu TLCC ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Engkau kembali mengingatkan begitu Engkau mengasihi kami, begitu Engkau menghendaki kami memperoleh kehidupan yang kekal tidak binasa, masuk ke surga. Oh Bapa, biarlah apa yang Kau sampaikan melalui Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi kenyataan hidup bagi anak-anak-Mu di sekolah minggu, bagi jemaat-jemaat-Mu di gerejamu di TLCC ini Bapa di surga. Pada saat yang bersamaan pula, kami bersyukur Bapa Engkau kembali juga menekankan kepada kami bahwa Natal Engkau menghendaki dirimu dipermuliakan dengan luar biasa melalui firman-Mu menjadi kenyataan di dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bukan hanya sekedar celebration, bukan hanya sekedar mengerti dan bisa menyampaikan ke satu sama lain, tapi menjadi kenyataan yang hidup Bapa. Saat ini juga hamba-Mu memohon secara khusus urapan dari Roh Kudus-Mu Bapa. Urapi anak-anak-Mu, baik yang di sekolah minggu, anak-anak-Mu, bahkan yang sudah lansia. Urapi mereka semua. Sehingga Engkau mengizinkan apa yang barusan Engkau sampaikan dan hamba-Mu mengimani menjadi rema bagi setiap anak Tuhan yang mendengarkannya boleh menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau pakai anak-anak kecil ini untuk menunjukkan ke ayah ibunya, Tuhan menghendaki dirinya untuk dimuliakan melalui Alkitabnya, firman-Nya, kehendaknya menjadi kenyataan hidup dari keluarga anak-anak ini setiap hari. Biarlah si suami Engkau beri kemampuan untuk mengingatkan si istri. Begitu juga sebaliknya si istri Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga memberikan kekuatan untuk memberitahukan kepada suaminya bahwa Natal yang diperingati ini adalah lebih dari hadiah, lebih daripada kasih, lebih daripada kehidupan yang kekal di surga. Yaitu Engkau menghendaki dirimu dipermuliakan. Dan biarlah suami dan istri dan suami di dalam mereka saling mengingatkan satu sama lain dengan penuh kasih dan saling memeluk satu sama lain. Bersama-sama merasakan kenyataan hidup. Kenyataan hidup bersama dengan-Mu Bapa di surga. Yang Kau tunjukkan melalui kehadiran baby Yesus itu yang kami peringati pada minggu ini. Minggu Natal ini Bapa di surga. Dan dengan demikian Bapa, anak-anak-Mu yang ada di sekolah minggu di TLCC menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Jemaat-Mu, si suami, si istri, si kakak, si adik, si pemuda, si remaja, si lansia, semua menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terus Bapa urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan jika ada kekuatan-kekuatan yang menghendaki untuk mematahkan firman-Mu ini Bapa di surga, hamba-Mu memohon Bapa Engkau kirimkan kekuatan dahsyat yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu itu. Sehingga Engkau hilangkan kekuatan ini dari diri kami. Dari rumah tangga kami yang Engkau miliki Bapa. Dari kelompok-kelompok kecil kami yang Engkau bangun Bapa. Dari gerejamu yang Engkau tebus dengan darah putramu yang tunggal Bapa. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya akan firman Tuhan ini, mari kita katakan haleluya. Mari kita katakan haleluya. 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 Amin. Kita merayakan kelahiran Tuhan dan kita juga merayakan betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup. Mari kita pujikan lagu ini.
kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini ketika kami berdiri menghadap tatamu, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, karena itu Tuhan kami layak mengagungkan nama-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, kami layak melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin, silakan duduk. Tadinya saya mau panggil teman-teman sekolah minggu tadi untuk ke depan untuk kita doakan. Tapi mereka udah buru-buru lari karena di situ ada acara istimewa. Kita taruh di dalam tanda kutip. Oke, nggak apa-apa, it's okay, it's good. Kita selanjutnya akan sebagaimana diberikan contoh untuk oleh Tuhan kita, Tuhan berikan yang terbaik kan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus, amin. Terbaik itu untuk kita diberikan. Itu memberikan contoh kepada kita di mana kita mengorbankan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan lakukan, saya undang Asher untuk datang ke depan. Kita akan Bapa di surga, Engkau mengajarkan kepada kami melalui hal yang terjadi yang saat ini kami rayakan bersama untuk memberikan yang terbaik.
Hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti contoh itu Bapa di surga. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagimu. Silahkan Asher nonton. Saya ingin membacakan sedikit di sini sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Ada beberapa tamu yang dibawa oleh Tuhan datang ke rumah Tuhan di TLCC ini. Kami semua ingin menyambutnya dengan sukacita. Pertama adalah Ibu atau Saudari Christina ada di sini. Silahkan, oh ini Mama dari Kak Nita ya, betul ya? Betul ya? Ya. Mari kita sambut ya beliau ya. Ada juga ini Ibu Winnie Wijaya, benar ya? Oke, silakan. Tuhan berkati, terima kasih. Tuhan berkati Ibu. Terus satu lagi Jose Henry Ursia, silakan kalau ada di sini ya. Selamat datang, terima kasih. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti teladan yang Engkau berikan, yaitu memberikan yang terbaik Bapa. Engkau berkati, Engkau pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau berkati juga tangan-tangan yang Engkau pakai untuk memberikan untuk kemuliaan nama-Mu ini Bapa di surga. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sungguh luar biasa Bapak, bagaimana Engkau memuliakan dirimu melalui gerejamu TLCC ini Bapak. Bagaimana setiap pelayanan yang Engkau bangun, baik dari sekolah minggu, dari care group, dari tim-tim kelompok kecil yang kami miliki, termasuk tim musik yang Engkau berkatkan kepada gerejamu TLCC ini, boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Hamba-Mu memohon kesinambungan daripada urapan yang datangnya dari Roh Kudus-Mu saja Bapa, untuk setiap pelayanan yang Kau percayakan kepada kami Bapa. Juga kami melihat mujizat-mujizat-Mu terjadi di kehidupan setiap jemaat yang Kau panggil untuk menjadi bagian dari keluarga-Mu TLCC ini Bapa. Baik itu melalui syukur dan terima kasih yang dipanjatkan oleh jemaat-jemaat-Mu di TLCC ini, yang bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada mereka, keluarga demi keluarga, individu demi individu Bapa. Dan juga melalui pergumulan yang Kau izinkan terjadi di dalam keluarga besar TLCC-Mu ini Bapa. Termasuk beberapa di antara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan dan sedang dalam proses penyembuhan, termasuk Ibu Lisbeth yang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lisbeth. Ibu Tampu Bolon, kami berdoa untuk Ibu Tampi Bolon. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami Lisa dan Owen yang juga dalam proses penyembuhan. Dan banyak lagi yang sedang bergumul, entah itu pergumulan yang ada hubungannya dengan kesehatan, pergumulan yang ada hubungannya dengan penghasilan ekonomi, dan berbagai macam pergumulan. Oh Bapa, kami serahkan semua itu dan kami tahu Engkau akan mengubahnya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menunjukkan kepada seluruh dunia Engkaulah Tuhan. Dan Engkaulah melalui semua itu menghendaki diri-Mu untuk dimuliakan Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa untuk tempat di mana Engkau izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu ini Bapa. Negara kami Indonesia, Provinsi Banten ini, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW di lingkungan kami.
dan juga Hotel Aviari yang Engkau pakai sebagai sarana untuk kami memuji-muji nama-Mu. Berkati semua Bapa. Engkau pakai mereka semua. Engkau tunjukkan melalui mereka kemuliaan nama-Mu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang membuat semua ini terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitas-aktivitasmu pada hari ini, bahkan esok, dan esok hari, dengan membawa pesan Natal bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menghendaki kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan menghendaki kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya, melalui Tuhan membuat firman-Nya menjadi kenyataan. Mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan kitalah yang memiliki kontrol dan mengurapi kita melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan kekuatan pengurapan yang dari Roh Kudus Tuhan saja, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.